apa yang dia treat ke aku itu, aku yakin dia juga pasti akan melakukannya terhadap istrinya gitu. Jojo itu orang yang sangat gentleman banget gitu, bahwa dia tahu bagaimana harus men-treat seorang wanita. Nah, ada nggak sih tips khusus untuk bunda-bunda di rumah? Apa sih yang, karena kan kita udah lihat ya hasilnya di Jojo gitu, turns out dia menjadi anak yang sangat baik gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan bunda-bunda di rumah yang punya anak laki-laki untuk mendidik anak-anaknya jadi pribadi yang tangguh dan berkarakter? Nah, itu penting banget tuh. Sebenarnya bukan anak laki atau anak perempuan. Satu hal kalau aku selalu bilang sama Jojo adalah cara aku mendidik adalah aku menjadi pelakunya. Jadi contoh apa yang bunda lakukan. Bukan hanya sekadar kata-kata atau juga nyuruh gitu ya, tapi akunya yang menjadi contoh. Jadi buat aku tidak anak perempuan atau tidak anak laki-laki. Tapi memang untuk anak laki-laki pasti ada sedikit berbeda, karena apalagi dulunya juga kita perempuan lebih banyak ke bawah rasa. Iya. Gitu. Jadi emosi ya. Kalau kita menanamkan rasa itu terhadap anak, laki-laki ini gak tangguh ya bun. Gitu. Dan itu sudah terjadi gitu. Jadi memang anak ini lebih sensitif. Nah, bagaimana caranya? Karena gini, perlakuan wanita dan laki-laki itu berbeda. Aku berusaha untuk menjadi setengah laki-laki dan juga setengah perempuan dalam pemikiran mendidik Jojo gitu. Misalnya waktunya dia harus ke ayahnya gitu. Terus bunda aku tuh nggak mau, aku tuh mau sama bunda. Kita tuh pasti akan seorang perempuan nggak apa-apa nah, nanti juga kan besok ketemu lagi. Oke ya, kita pasti akan mendayu-dayu seperti itu. Tapi dalam mendidik anak laki harusnya hanya seperti it's okay, besok kan kita ketemu. Oke, sekarang papi. Oke ya, besok kita ketemu. Udah besok ketemu. Jadi setegas itu. Jadi hal-hal itu yang aku sendiri pun belajar. Dan kedua, anak laki itu bicara tuh nggak suka diulang-ulang. Gitu. Jadi dia suka gini, bunda udah 2 kali lo ngomong sama aku dan aku udah dengar. Oh sorry nak. Jadi aku adjust kehidupan itu dengan dia ya. Jadi kalau ngomong ya cukup sekali gitu. Nah gini. Oke, that's it. Nah itu kan sebenarnya nggak mudah juga, tapi adjustment itu tetap kita lakukan gitu. Saling menghargai. Terus kayak once tiba-tiba Jojo, anggaplah namanya anak-anak ya bun ya, adalah bandel-bandelnya gitu. Kalau bunda tuh menerapkan seperti apa sih sistem kayak, mungkin kalau nggak juga reward and punishment ya, nggak segitunya juga, cuma kayak gimana sih cara mengajarkan dia biar nggak terjadi lagi hal-hal seperti itu gitu. Yang pasti mungkin tergantung kesalahan apa yang dibuat. Kalau masih bisa dikatakan dengan komunikasi netral, kita akan ngomong dalam kata-kata yang biasa. Gitu. Tapi kalau sudah istilahnya agak meningkat, hampir keluar batas, itu pasti akan bicara dengan tegas dan keras. Gitu. Tapi semuanya aku lakukan dengan kata-kata. Dan Jojo pun sangat memahami aku gitu. Jadi aku pun bukan tipikal orang yang marah-marah, ngoceh-ngoceh. Aku enggak. Aku orangnya itu diem. Gitu. Jadi Jojo pun memahami itu pada saat kapan dia harus juga bicara. Dan aku pun sama, karena aku itu orang yang nggak pernah mau ngomong pada saat emosi aku sedang memuncak. Karena jadi buat better aku, diem aja gitu ya, Bun, ya? Buat aku itu nggak netral. Buat aku malah nanti hal-hal yang tidak perlu kata-katanya keluar ya. Jadi aku bukan tipikal seperti itu. Gitu. Jadi kita saling memahami lah. Jadi ada waktunya. Kalau belum waktunya, pasti kita akan bilang tidak sekarang. Oh gitu. Tapi kalau seandainya dia, bunda pernah gini nggak, seandainya kayak dia melakukan kenakalan apa nih, terus bundanya langsung kayak, oke, kalau seandainya kayak gitu, weekend ini nggak boleh kemana-mana ya, kayak sistem kayak gitu loh bun. Kalau punishmentnya, aku lagi mengingat sih sebenarnya anak ini pernah ngapain ya. Sekarang udah baik-baik aja ya. Aku lagi, maksudnya gini, kenakalan dia ya kenakalan masih di level batas wajar kali ya bun ya. Karena maksudnya tidak pernah ada satu kejadian yang sampai gimana besar banget ya. Karena kan komunikasi terbuka. Jadi aku tahu apapun itu gitu, sampai senilainya buruk pun dia bilang gitu. Udah tahu nggak, hari ini aku nggak bisa, lihat hasil aku jelek banget. Sesantai itu, karena memang bukan ketakutan. Dan memang kita akan bilang, kenapa kamu nggak bisa? Sudah belajar atau belum? Kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Karena aku harus bikin satu komunikasi yang membuat dia juga berpikir gitu. Menurut kamu solusinya seperti apa kalau kayak begini? Apakah kamu mau les? Apakah kamu mau belajar lagi lebih dalam atau gimana gitu? Jadi iya sih bun, menurut kamu kesulitan di mana? Iya, kalau menurut aku karena gini. Jadi dia akan memang dilatih untuk itu gitu. Jadi aku itu selalu menanamkan Jojo,
aku ingin dia dewasa, mengerti, bertanggung jawab sedini mungkin. Dalam artian di 20 dewasa, tahun, mengerti, bertanggung jawab sedini mungkin ya. Di itu 20 tahun ini menurut aku ini udah kunciannya tuh Bun. sangat luar biasa gitu. Bahkan aku apresiasi dia bahwa di usia dia 20 tahun dia bisa seperti ini. Itu aku bilang mungkin Bunda di usia di atas itu gitu. Iya. Karena menurut aku hidup begitu kita sudah pada jalannya benar gitu ya, itu akan lebih enak sih. Betul. Jadi kan kalau dulu kita punya jiwa muda ya. Iya. Pengen itu cobain. Buat aku itu yang aku ajarkan. Pengalaman apa semuanya itu yang aku share ke mereka. Gitu. Jadi hidupnya tidak menjadi sia-sia lah setidaknya. Oke. Bunda, satu pertanyaan terakhir. Kita mau tanya sangat-sangat dalam tentang Jojo. Kira-kira kalau one day dia datang ke Bunda dan bilang, Bun, aku sudah siap mau menikah. Ini calonku Bun, kenalin. Kira-kira pesan apa sih yang akan Bunda sampaikan ke Jojo untuk dia ke depannya, dan gimana caranya dia harus men-treat istrinya nanti dan membawa keluarganya harus seperti apa? Kalau pesan aku rasa tidak perlu banyak ya. Karena Jojo sudah hidup dalam yang seharusnya dia lakukan. Apa yang dia treat ke aku itu, aku yakin dia juga pasti akan melakukannya terhadap istrinya gitu. Jojo itu orang yang sangat gentleman banget gitu, bahwa dia tahu bagaimana harus men-treat seorang wanita. Dalam artian kayak kita traveling bareng aja, Jojo nggak usah traveling lah ya, untuk belanja aja Jojo itu nggak pernah mengizinkan aku untuk membawa barang belanjaan, karena dia yang akan bawa gitu. Aku rasa kalau soal treat istrinya nggak perlu terlalu banyak dikasih tahu, karena memang dia sudah hidup seperti itu. Dia pun tahu bahwa sebagai laki-laki bukan berarti sebagai kepala keluarga nggak boleh membantu rumah tangga, tidak, karena dia juga sudah melakukan itu gitu. Jadi kita hidup itu benar-benar normalnya begitu gitu. Jadi bukan berarti kamu harus selalu di serve gitu. Jadi kamu juga harus bisa memberikan yang terbaik atau juga membantu. Jadi aku rasa nasihatnya ya pastinya aku cuma mau bertanya adalah apakah benar ini sesuai dengan hati kamu, dan kedua, apapun yang terjadi sudah harus kamu pastikan bahwa ini adalah pilihan kamu yang pertama dan terakhir. Itu aja.